520, Epilog 1 The World of Zero, 4. Diupload oleh Baca Suara. Han Suyong terus mengalami perasaan aneh ini setiap hari selama 3 bulan terakhir. Tapi semuanya dimulai dengan polos. Yu Jung Hyuk, tahukah Anda? Tahu apa? Pria itu, dia menikmati tomatnya sekarang. Pada awalnya, dia menganggapnya hanya sebagai perubahan kecil yang sepele. Skenario sudah berakhir sekarang, jadi pria itu harus berubah sedikit demi sedikit juga, atau begitulah pikirnya. Hei, Kim Dokja, mengapa kamu begitu linglung akhir-akhir ini? Omong-omong, apakah Anda yakin bahwa skenarionya sudah benar-benar berakhir? Mengapa sistem tidak hilang? Anda masih bisa menggunakan keterampilan Anda, bukan? Mungkin butuh sedikit waktu lebih lama untuk semuanya hilang. Skenario sudah berakhir, tetapi dunia tidak segera kembali normal. Seolah, ada cerita yang belum berakhir. Buktinya adalah bagaimana orang masih bisa menggunakan keterampilan atau stigmata mereka. Untuk lebih spesifik, Anda tidak bisa mengatakan bahwa semuanya sudah selesai sampai kami menemukan penulis asli dari novel itu terlebih dahulu. Han Suyong setuju dengan pendapat Yu Jung Hyuk. Mungkin saja dunia ini ada karena impian paling kuno, membaca cara bertahan hidup sejak awal. Namun, sebelum itu semua, adalah penulis yang menulis novel tersebut. Artinya, cerita ini akan berakhir hanya setelah mereka menemukan makhluk itu terlebih dahulu. Hanya siapa Teles 123. Kami datang dengan beberapa tebakan sejauh ini, tetapi semuanya salah, kan? Kandidat yang paling masuk akal, mimpi paling kuno, juga tidak terlihat seperti penulisnya, dan... Hai, Kim Dokja. Bagaimana menurut Anda? Yang memiliki kemungkinan paling tinggi untuk menyelesaikan masalah ini adalah Kim Dokja, pembaca yang berhasil membaca seluruh 3149 bab cara bertahan hidup. Namun, jawabannya adalah ini. Saya ingin tahu. Yah, saya agak bertanya-tanya apakah itu benar-benar penting, sekarang kita sudah sejauh ini. Orang lain bisa mengatakan itu, baik. Namun, dia tidak lain adalah Kim Dokja, satu-satunya pembaca yang membaca keseluruhan, cara bertahan hidup, sampai akhir. Dia adalah Kim Dokja, pembaca terhebat yang pernah dikenal Han Suyong. Berbicara, siapa kamu? Karena itulah Han Suyong mulai bertanya-tanya. Jika Kim Dokja di depan mataku palsu, maka... Suyong-si, apakah kamu? Tepat ketika suara Yi Hyun Seong bergegas masuk ke sini, Shin Yu-seng meraih pergelangan tangan Han Suyong. Apa yang kamu lakukan? Nuna. Itu sama untuk Yi Gil-yong, juga. Bocah itu dengan canggung memblokir bagian depannya dan menatapnya dengan mata gugup. Suasana para sahabat berubah drastis begitu mereka menemukan belati tajamnya. Eoni, bisakah kamu menjelaskan dirimu sendiri? Yi Jihye telah meletakkan pisau dapur dan sebelum ada yang menyadarinya, berdiri di sebelah Han Suyong sambil memegang Twin Dragon Sword-nya. Yi Seol-hua benar-benar terkejut, sementara mata Jong Hui-won menyipit. Dan Yu Sang-ah, dengan tenang mengamati situasi yang sedang berlangsung tidak seperti yang lain, terlihat berikutnya. Han Suyong berpikir tentang sesuatu untuk sementara waktu, lalu melepaskan kerah Kim Dokja sambil mengeluarkan napas panjang. Dia menjatuhkan diri tanpa daya dan menatapnya seperti pria yang bersalah. Orang ini bukan Kim Dokja. Saya tidak berbicara tentang orang lain selain Kim Dokja di sini. Tidak mungkin dia tidak bisa mengingat hal itu. Petik 2. Apa yang sedang Anda bicarakan? The Ways of Survival. Setelah mendengar itu, semua sahabat secara bersamaan menatap wajah Kim Dokja, pada Kim Dokja, yang biasa berbicara tanpa henti tentang cara bertahan hidup setiap hari. Seolah-olah dia adalah seorang dosen yang mencoba menjelaskan masalah yang disebabkan migrain, Han Suyong memegang kepalanya dan mulai menata kasusnya dengan tenang, dengan cara yang logis. Dan bahkan memutuskan untuk menambahkan ini di akhir juga. Apa yang aku katakan tadi bukan dari Ways of Survival, tapi sesuatu dari novelku sendiri. Tidak ada adegan para sahabat menikmati makanan mereka di Sungai Han di Ways of Survival, Anda tahu. Petik 2. Bagaimana kamu tahu itu, Eoni? Apakah Anda benar-benar membaca novel itu juga? Petik 2. Hanya bagian awal. Setidaknya, saya tahu pasti bahwa tidak ada adegan seperti itu muncul selama pergantian regresi ketiga. Petik 2. Itu mendorong Jong Hui-won untuk membalas. Apakah tidak mungkin salah tentang hal seperti itu? Dari awal, mengingat setiap peristiwa yang terjadi dalam novel yang begitu besar adalah. Petik 2. Mungkin saja itu Kim Dokja. Apakah Anda semua lupa bagaimana kami berhasil mengatasi skenario? Dan Anda benar-benar berpikir bahwa Kim Dokja tidak dapat mengingat? Han Suyong berbalik ke arah Kim Dokja dan menggeram dengan nada mengancam. Hei kau, katakan berapa kali Yu Jung Hyuk membunuh Asmodes? Petik 2. Pertanyaannya hanya menyebabkan Kim Dokja dengan bingung menatap wajahnya. Dia mengerutkan kening dalam-dalam, tetapi sesaat sebelum dia melanjutkan omelan lagi, bibirnya membuka lebih dulu. Han Suyong. Suaranya terdengar datar, monoton. Untuk sesaat di sana, harapan tertentu, mungkin, terlintas oleh mata Han Suyong. Lalu, kasihan, tapi aku benar-benar tidak ingat. Saya belum membaca cara bertahan hidup belakangan ini, jadi. Petik 2. Lihat-lihat, bajingan ini,
dia bukan Kim Dokja. Petik 2. Ah Jusi. Yang melangkah di depan Han Suyong yang mengacungkan belati adalah Shin Yuseng. Seolah-olah dia mencoba untuk membuat pot tanah liat, dia memegang tangan Kim Dokja dengan kedua miliknya dan bertanya kepadanya. Apakah Anda ingat apa yang ingin saya makan di tepi sungai Han? Tangan Yu Jung Hyuk berdiri tidak terlalu jauh dan diam-diam menyiapkan makanan terhenti, makanan belum selesai. Kim Dokja segera menjawab. Ini pizza dan cola. Hyung, saya, bagaimana dengan saya? Gil Yong Anda ingin makan ayam di laut. Salahku, kami pasti akan pergi ke pantai lain kali, oke. Petik 2. Mata Yi Gilyong dan Shin Yuseng yang menangis sekarang menatap Han Suyong. Dia mengerutkan kening dalam-dalam. Tahan, pertanyaan Anda terlalu mudah. Dengan hanya itu, Anda tidak bisa. Petik 2. Itu mendorong Jong Hui Won untuk melangkah maju kali ini. Dok Jasi, apa nama pedangku? Petik 2. Pedang Hakim. Saya berjuang sangat keras untuk mendapatkan semua bahan untuk itu juga. Petik 2. Dok Jasi, apakah kamu ingat barang pertama yang kamu berikan padaku? Itu adalah perisai besi tua, bukan? Para sahabat kemudian memulai rentetan pertanyaan mereka seolah-olah itu adalah kompetisi. Bahkan Gong Pildu ikut beraksi juga. Oi, apakah kamu ingat biaya penalti yang kamu bayarkan padaku selama skenario Cumuro? Tapi, aku tidak membayar apa-apa. Kamu bangsat, lebih baik kamu batuk atau... Petik 2. Ah Jusi, kamu mengatakan ini padaku sebelumnya, kan? Ji Hye gelombang, jujur saja, aku pikir kamu yang tercantik di antara semua anggota Kimcom. Petik 2. Saya tidak pernah mengatakan itu. Yi Ji Hye bergumam, sial, pelan. Petik 2. Dia Dokja Ah Jusi, oke. Ada perasaan lega yang samar-samar muncul di ekspresi kelompok. Kim Dokja mengamati situasi ini berbicara. Aku tidak tahu apa yang tiba-tiba merasukimu, tapi aku pasti Kim Dokja. Dan Han Suyong, kenapa kamu? Petik 2. Hei, apakah kamu bahkan ingat berapa banyak regresi ternyata ada di cara bertahan hidup? Suyong ah. Jong Hui Won tidak bisa membiarkan ini berlangsung lebih lama dan melangkah maju. Aku tidak tahu mengapa kamu bertingkah seperti ini, tapi kita sedang jalan-jalan bersama, jadi tolong lakukan itu dalam jumlah sedang. Itu benar, Suyong Si. Pasti ada semacam kesalahpahaman. Petik 2. Petik 2. Kesalahpahaman. Tangan Han Suyong mencengkeram belati itu sedikit. Hei, Yu Jung Hyuk. Apakah kamu tidak punya sesuatu untuk dikatakan? Petik 2. Yu Jung Hyuk memotong sayuran dalam keheningan mendengar panggilannya dan mengalihkan pandangannya yang tidak tertarik pada Han Suyong. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke Kim Dokja, sebelum melirik teman-temannya. Akhirnya, dia mengalihkan perhatiannya kembali ke talenan. Setelah mengamati rangkaian peristiwa itu, bahu Han Suyong mulai gemetaran tanpa henti. Kamu, sungguh. Kepalanya terjatuh, dan itulah bagaimana dia melihat sekaleng bir berguling-guling di lantai. Dia mengambilnya dan membuka tutupnya, lalu minum semuanya sekaligus. Dia menyeka bibirnya dengan marah dan berbicara. Persetan, baik, tentu, aku satu-satunya orang aneh di antara kamu, begitukah? Petik 2. Mungkin yang satu tidak cukup, dia mulai membuka tutup yang lain. Baik, saya tahu ini sudah sulit bagi semua orang, mencoba menerobos skenario. Saya tahu betul bahwa Anda terlalu lelah untuk berpikir, dan sekarang Anda hanya ingin menendang dan bersantai. Anda pikir saya tidak ingin melakukan itu juga. Saya juga ingin tenang. Petik 2. Bersamaan dengan, Susyuk. Kebisingan, Busabir menggelegak dengan kuat. Tapi kalau begitu, kamu idiot, kamu benar-benar berpikir ini Kim Dokja adalah real deal. Han Suyong. Diam, jangan panggil aku dengan namaku. Petik 2. Pipinya agak memerah sekarang. Sementara itu, fabel plagiarisme prediktif berderit di dalam kepalanya. Mungkin saja para sahabat benar. Dia salah, dan sangat mungkin bahwa Kim Dokja ini adalah hal yang nyata. Han Suyong tahu, hanya karena dia gagal mengingat beberapa adegan dari Ways of Survival, bisakah dia benar-benar menggunakannya untuk berdebat bahwa Kim Dokja ini bukan Kim Dokja. Arusnya bertindak terlalu cepat. Dia gagal bersikap logis. Bahkan saat itu, Han Suyong tidak bisa menghentikan emosinya. Bahkan ketika dia sendiri gagal memahami alasan di balik reaksinya yang kuat, dia terus bergumam. Kim Dokja, yang kuingat adalah... Dia adalah seorang pria yang bisa dengan sabar membaca novel membosankan yang diisi dengan 1 ton eksposisi yang bertahan lebih dari 3.000 bab. Di masa depan ketika semua skenario telah berakhir, saya mungkin ingin kembali menulis novel lagi. Ketika itu terjadi, baca novel saya, oke. Seorang pria yang menyukai cerita lebih dari siapapun di seluruh dunia ini. Baik, saya pasti akan membacanya. Tapi, mungkin lebih dari 3.000 bab. Kalau begitu, itu mungkin benar. Mungkin membosankan juga. Kau yang menulisnya, jadi itu tidak mungkin, kau tahu. Kim Dokja semacam itu mungkin melupakan hal-hal lain, tetapi tidak mungkin dia melupakan cara bertahan hidup. Apakah ini kesalahan alkohol? Rasanya seolah panas secara bertahap menyebar bahkan lebih di dalam kepalanya. Jika, Kim Dokja, ini palsu, apa artinya?
Tipuan dari penulis asli Teles 123. Atau, Han Suyong, kenapa kita tidak berhenti di situ saja, dan... Sebuah hipotesis muncul di kepalanya ketika dia melihat ekspresi teman-temannya. Jika apa yang dikatakan Raja Dokkaibi adalah kebenaran, maka dunia ini tidak lebih dari khayalan, impian paling kuno. Artinya, dunia ini ada karena dia terus bermimpi. Tapi sekarang, impian paling kuno tidak ada lagi, ia menghilang bersama dengan Secretive Plotter, serta karakter dari belokan ke-999. Dalam hal itu, bagaimana dunia ini bisa terus ada? Ini firasat yang benar-benar mengerikan. Sesuatu yang seharusnya tidak pernah menjadi kenyataan. Dan mungkin, firasat yang sudah menjadi kenyataan mereka. Kaleng bir di tangannya jatuh dan berguling-guling di tanah. Minuman keras setengah dikonsumsi tumpah di antara kaleng-kaleng bergaya serupa lainnya juga berguling-guling di lantai. Dia menatap kalengnya, sekarang hampir kosong, dan bergumam dalam kondisi seperti kesurupan. Bagaimana jika, Kim Dokja, ini adalah avatar Su Yongxi, apa yang tiba-tiba menimpamu, mengatakan hal-hal seperti, petik 2. Kamu pikir aku melakukan ini untuk bersenang-senang? Suara seriusnya menyebabkan ekspresi pada beberapa teman berubah. Mereka yang berbalik semua membawa ekspresi yang sama di wajah mereka sekarang. Han Suyong. Satu-satunya inkarnasi di antara kelompok yang memiliki baik keterampilan, plagiarisme prediktif, maupun avatar. Dialah yang mengambil peran otak nebula setiap kali Kim Dokja tidak ada. Dan penilaiannya jarang, jika pernah, salah. Yi Hyun Seong perlahan menoleh untuk menatap Kim Dokja. Selanjutnya adalah Jong Hui Won, diikuti oleh Yi Ji Hye. Satu persatu, semua tatapan terfokus padanya sekarang. Bagaimana jika kata-kata Han Suyong benar? Retakan samar menyebar di benak mereka, celah yang diciptakan oleh kecurigaan yang sangat kecil. Tapi itu sudah cukup untuk Han Suyong. Apakah dia benar-benar avatar, atau tidak? Ada cara sederhana untuk mengetahuinya. Pada saat Jong Hui Won merasakan firasat buruk, Han Suyong sudah pergi dari tempatnya. Han Suyong. Yi Ji Hye menghunuskan pedangnya secepat sambaran petir dan bergegas ke depan, tetapi pada saat itu, Han Suyong sudah hanya beberapa langkah dari Kim Dokja. Saat aliran angin yang tak masuk akal menyerbu, Shin Yuseng mengeluarkan ledakan Dragon Howling, serangga Yi Gilyong melingkari pergelangan kaki Han Suyong seperti rantai, sementara Yi Hyun Seong berlari masuk untuk menutupi sosok Kim Dokja. Meski begitu, Han Suyong tidak berhenti. Bung yang akan bisa membaca novelku. Senar terbang keluar dari tangan Yu Sang-ah menahan pinggang Han Suyong, dan Jong Hui Won terlambat membuat gerakannya berhasil meraih punggung targetnya. Tapi, bahkan ketika semua peristiwa ini turun secara bersamaan, belati Han Suyong sudah meninggalkan tangannya. Petik 2. Bukan kamu. Percikan. Suara sesuatu yang berpisah terdengar berikutnya. Sirip.